Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Barokah. Dan saya Sri Rahayu Miatur Rahmah. Kami dari Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Proposal kami di nomor urut 48 di bidang ilmu sosial dan humaniora. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Implementasi Telitian pada masa COVID-19 sebagai salah satu bentuk modal sosial di masyarakat. Baiklah, kami akan memaparkan penelitian kami. Pada masa sekarang ini, seperti yang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 yang melanda seluruh bagian wilayah di dunia menyebabkan banyak dampak permasalahan. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah dampak ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan yang besar untuk bisa membuat kehidupannya berkecukupan, seperti sandang, pangan, dan papan. Hal inilah yang mendasari manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan sehingga membentuk sebuah keluarga. Akan tetapi, di masa pandemi sekarang ini, banyak keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi keinginan dan kehidupannya secara maksimal, dengan hanya bermodalkan keuangan pribadi keluarga, dan dengan aktivitas mereka yang terbatas untuk mencari pekerjaan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak keluarga yang terdampak akan masalah ekonomi di masa sekarang ini. Tidak hanya masyarakat kota, akan tetapi masyarakat desa juga dapat merasakan dampak adanya COVID-19 ini, sehingga banyak dari mereka yang bergabung menjadi anggota Telitian. Konsep Telitian ini hampir mirip dengan arisan, akan tetapi pada pelaksanaannya memiliki perbedaan. Telitian merupakan cara bagi anggotanya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak, dan juga sebagai penunjang hal-hal yang dibutuhkan ketika akan ada acara hajatan pernikahan maupun hitanan. Dan juga bisa membantu meringankan beban keluarga jika ada salah seorang anggota keluarganya yang meninggal dunia. Telitian ini juga dijadikan sebagai salah satu bentuk modal sosial bagi keluarga yang mengikutinya, di mana modal sosial di sini artinya mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka juga mampu untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk supaya menimbulkan rasa untuk saling membantu, gotong royong, dan bekerja sama untuk menjalankan kualitas hidup. Telitian ini dijalankan dan dikembangkan di Desa Malongpong, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, yang dimana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian petani dan berkebun karena letak wilayahnya yang berada di dekat kaki Gunung Ciremai. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Telitian pada masa COVID-19 sebagai salah satu bentuk modal sosial di masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Malongpong untuk mengikuti Telitian ini. Dan yang kedua, bagaimana implementasi Telitian pada masa COVID-19 di Desa Malongpong ini sehingga keluarga mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Winarta, dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2006, halaman 155 menyatakan bahwa metode kualitatif studi deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai sumber, bisa dengan wawancara maupun penelitian langsung di lapangan. Sementara pendapat lain menurut Molong halaman 3 tahun 2000 mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tulisan, lisan, dan dari perilaku orang yang diamati. Langkah selanjutnya adalah penentuan sampel. Kami menggunakan purpose sampling, yaitu sampel yang digunakan berdasarkan tujuan tertentu. Dikutip dari Sugiono 2016. Teknik purpose sampling ini digunakan peneliti untuk melakukan observasi awal di lapangan, untuk menentukan ciri-ciri atau karakteristik informan, supaya sesuai dengan tujuan dan harapan penelitian. Berdasarkan kriteria sudut di atas, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu informan inti dan informan pendukung. Informan inti terdiri dari ketua atau koordinator telitian dan juga anggota telitian, sedangkan informan pendukung terdiri dari tokoh masyarakat atau aparatur desa. Landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian ini berdasarkan dengan landasan teori kebutuhan Maslow dan landasan teori modal sosial, di mana landasan teori kebutuhan Maslow menyebutkan bahwasannya ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan muncul. Abraham Maslow membuat hipotesis bahwasannya setiap manusia memiliki tingkatan dan hierarki untuk kebutuhannya. Dikutip dari Robbins dan Timothy halaman 224 tahun 2009. Menurut Putnam, modal sosial akan memfasilitasi kerjasama dan hubungan saling mendorong antara komunitas dan bangsa. Oleh karena itu, modal sosial merupakan cara yang berharga untuk bisa menyikapi kekacauan sosial di masyarakat modern. Dengan adanya modal sosial di masyarakat pedesaan, maka akan membantu pembangunan desa itu sendiri. Sehingga modal sosial sangat bersikap positif untuk keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Salah satunya ada mensejahterakan penduduk. Dikutip dari Sondak dan Aloma halaman 10 2015. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.